Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita hari ini adalah Standar Menjadi Manusia Baru. Ayat yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari Kolose 3 ayat 12-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat yang barusan kita baca merupakan bagian dari perikop yang berjudul Manusia Baru. Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 12-17 memberikan standar bagi jemaat di Kolose untuk menjadi manusia baru. Ayat 12 menyatakan bahwa Allah memulai inisiatif untuk memilih umatnya, menguduskan dan mengasihi umatnya. Dilanjutkan dengan respon umatnya untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Selanjutnya, dalam ayat 14, umatnya diminta untuk mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam ayat 16, jemaat di Kolose diminta untuk memahami dan mentaati perkataan Kristus. Dan berdasarkan perkataan Kristus ini, jemaat di Kolose diminta untuk mengajar dan menegur seorang akan yang lain dengan hikmat. Sebagai puncak dari nasihat Paulus, dalam ayat 17, jemaat di Kolose diminta untuk melakukan segala hal dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah, semua standar menjadi manusia baru ini dimulai dari inisiatif Allah yang memilih, menguduskan, dan mengasihi umatnya. Dalam perjanjian lama, kata dikuduskan menunjuk kepada sesuatu yang dipisahkan dari yang lain atau dikhususkan untuk digunakan oleh Allah. Bila kata dikuduskan dikaitkan dengan manusia, maka kata ini menunjuk kepada umat yang pantas menghadap Tuhan. Kata dikuduskan juga berkaitan dengan umat yang menerima pengampunan setelah berbuat salah. Imamat 20 ayat 26 menyatakan, "Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Dalam hal ini, pengudusan yang Allah lakukan berarti mengubah status manusia yang semula tidak layak menjadi layak. Pengudusan seperti ini disebut pengudusan yang pasif. Dalam Alkitab, kita juga menemukan ada konsep pengudusan yang aktif. Imamat 20 ayat 7 menyatakan, "Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu." Dalam hal ini, orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Kekudusan ini adalah kekudusan aktif. Kekudusan aktif artinya respon manusia terhadap anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus untuk melepaskan karakter dosa dalam dirinya sehingga tidak lagi berbuat dosa. Dalam hal ini, orang yang menerima pengampunan dari Tuhan adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Inilah yang disebut sebagai anugerah yang bertanggung jawab. Dalam pengertian pengudusan yang aktif inilah Kolose 3 ayat 12b sampai 17 mendapatkan konteksnya. Mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, mengajar,
menegur seorang akan yang lain berdasarkan perkataan Kristus, dan seterusnya, merupakan respon yang diharapkan dari manusia yang adalah bagian dari proses pengudusan aktif yang berlangsung seumur hidup. Di sini kita belajar bahwa pengudusan tidak berarti berhenti sampai hanya status kita berubah. Sebab pengudusan harus berlanjut pada proses di mana kita yang dikuduskan harus benar-benar menjadi kudus. Sebagai orang percaya, kita juga mengimani bahwa proses pengudusan aktif terjadi bukan karena kemampuan dan kehebatan manusia semata, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita. Filipi 1 ayat 6 menyatakan, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. 1 Korintus 10 ayat 13 menyatakan, Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yohanes 10 ayat 28 menyatakan, Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Artinya, jika Allah telah memulai dengan inisiatif menguduskan umatnya, maka respon manusia yang merupakan proses pengudusan aktif merupakan tanda yang menyertai kehidupan umat yang sudah terlebih dahulu dikuduskan dan mendapat anugerah keselamatan. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita yakin bahwa kita sudah menjadi manusia baru? Apakah buktinya? Dari ayat bacaan kita hari ini, kita kembali diingatkan bahwa menjadi manusia baru bukan sekedar kita menjadi orang yang beragama Kristen. Bukan sekedar kita aktif pelayanan di gereja. Bahkan bukan juga sekedar keyakinan kita sendiri bahwa kita sudah diselamatkan. Menjadi manusia baru menuntut kita memberi respon yang benar sesuai firman Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita dan membimbing kita untuk melakukannya. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.